Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba react, memberikan opini, memberikan pendapat terkait dengan masalah yang sedang kita hadapi bersama, masalah global tentang pandemi COVID-19. Tapi saya perlu disclaimer dulu, bahwasanya saya tidak akan membahas masalah korban ataupun masalah kesehatan, karena saya tidak punya kemampuan dan kapasitas di sana. Yang akan saya coba react yaitu masalah tarik ulur gitu ya. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikaji dalam sistem pemerintahan yang dianut di negara kita. Seperti kita ketahui bersama, pandemi ini muncul dalam beberapa Indonesia, banyak sekali ya tarik ulur gitu ya antara kepentingan pusat dan daerah. Kita tahu bahwa awal mula ya, daerah pertama itu DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan sudah meminta gitu ya untuk kita melakukan lockdown. Tapi permintaan tersebut tidak diindahkan gitu ya. Malah Anies Baswedan ini ditegur gitu, melalui Mendagri Tito Karnavian itu bahwasanya daerah tidak boleh gitu ya, declare atau mengambil langkah lockdown. Jadi kebijakan lockdown itu hanya murni dimiliki oleh pemerintah pusat gitu ya. Jadi itu yang kemudian pertama. Nah, selanjutnya daerah-daerah lain ya, juga sama meneriakan lockdown. Jadi sebelum kita cerita lebih jauh, sebenarnya kita ini tidak mengenal istilah lockdown. Yang ada hanyalah karantina. Jadi lockdown itu ya kita menyebutnya karantina. Dan karantina ini sebenarnya diatur, punya payung hukum, ada legal standingnya. Undang-Undang 6 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi itu sendiri. Jadi di undang-undang tersebut diatur bahwasanya ketika keadaan gitu ya, suatu keadaan yang kemudian bisa dibilang wabah gitu ya, dan perlu penanganan tepat gitu ya harus dikarantina. Nah, karantina ini sebenarnya sama seperti halnya dengan lockdown di negara-negara luar gitu. Jadi intinya ya ketika dikarantina, ketika negara mendeklarasi bahwasanya akan terjadi atau akan dilakukan karantina, maka negara berkewajiban untuk ya menyediakan kebutuhan gitu, sandang dan pangan, karena warganya itu dikarantina, tidak boleh kemana-mana gitu ya, keluar rumah, tidak beraktivitas, berekonomi, dagang dan segala macam. Nah, negara berkewajiban untuk tadi ya menyediakan sandang dan pangan, makanan dan penghasilan gitu ya, sebagaimana dilakukan di negara-negara yang melakukan lockdown ya. Tapi pada awalnya ya, di awal-awal pandemi ini menyebab ya tidak melakukan lockdown, tidak melakukan karantina pun sampai sekarang juga tidak melakukan hal itu. Jadi ya, kalau opini saya ya pemerintah sangat hati-hati gitu ya. Jadi kita lihat dari sisi masyarakat ya pasti akan sulit gitu ya. Ekonomi tidak berputar, tidak ada orang jualan, tidak orang dagang, ojek online tidak punya orderan dan segala macam. Dari sisi pemerintah ya pasti APBN pasti terkuras karena uang akan dialokasikan ke tadi sandang dan pangan ya. Jadi itu kenapa kemudian kita tidak kunjung melakukan karantina atau tidak kunjung melakukan lockdown.
Nah, itu dari sisi choice gitu, atau pilihan. Nah, kita tinjau dari sisi peraturan atau konstitusi. Nah, di konstitusi dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya dijelaskan bahwasanya ya, negara, pemerintah itu punya kewajiban, ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di alinea keempat itu negara itu mempunyai kewajiban, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Jadi untuk memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam ketertiban, yaitu tentu. Jadi di paragraf pertama jelas ya. Jadi bahwasanya negara itu punya kewajiban untuk melindungi segenap warganya. Ya, pandemi ini ya salah satu yang termasuk dalam kerangka melindungi warga. Ya, jadi sebenarnya di konstitusi dasar sudah diatur gitu. Jadi apapun itu wajib pemerintah, negara wajib ya, melindungi. Lalu kan harus diberikan turunan-turunan aturan yang kemudian lebih teknis. Ya tadi sebenarnya sudah ada undang-undang karantina. Itu sebenarnya aturan lebih teknis. Hanya ya, pemerintah kita tidak mau menggunakan itu dengan pertimbangan tadi ya, pertimbangan ekonomi dan kemasyarakatan. Nah, itu. Lalu selanjutnya saya akan bahas masalah tadi di awal video saya bilang bahwasanya tentang sistem pemerintahan yang kita anut. Nah, jadi ya kita tahu bersama gitu ya, Undang-Undang 32 2004 yang kemudian diubah, Undang-Undang 23 2014 masalah ya, tentang otonomi daerah, tentang pelimpahan kekuasaan pusat ke daerah diatur sana. Jadi ya, bahwasanya pemerintah daerah memiliki kewenangan otoritas untuk mengatur daerahnya sendiri dan mengurus warganya. Jadi sebenarnya ini jelas. Jadi kita tahu tadi DKI Jakarta minta lockdown, sebenarnya itu sebenarnya privilege atau sudah menjadi otoritas. Lalu kita tahu yang melakukan lockdown pertama kali atau karantina wilayah pertama adalah Kota Tegal. Nah ini wali Kota Tegal itu ya walaupun tidak boleh gitu ya, tidak boleh karantina wilayah, tidak boleh lockdown, tapi wali kotanya tegas karena tidak boleh keluar masuk. Lalu selanjutnya Kota Tasikmalaya sama memperlakukan lockdown atau karantina wilayah, jadi nggak boleh ada yang keluar masuk di wilayah. Selanjutnya di Papua. Papua juga melakukan lockdown, jadi nggak boleh ada keluar masuk Papua gitu, baik darat, laut, dan udara. Nah, sebenarnya daerah-daerah ini sebenarnya tidak menentang pemerintah pusat atau tidak sedang melawan pemerintah pusat, tapi mereka ini sebenarnya sedang melakukan praktek good governance atau praktek pemerintahan tata kelola yang baik. Karena mereka ini punya legal standing yang jelas, punya aturan yang jelas. Mereka ini sedang menjalankan amanat undang-undang tentang otonomi daerah. Jadi daerah itu punya kewenangan penuh melalui kepala daerah yang boleh melakukan kebijakan-kebijakan lockdown, karantina segala. Nah, sebenarnya ini situasi yang harusnya disyukuri ya, untuk kedewasaan kita dalam bernegara, kedewasaan kita dalam tata negara yang baik. Nah, mereka sedang menjelaskan tata kelola yang baik, bukan dihambat tapi didukung, karena yang paling tahu terkait dengan penanganan COVID ini adalah ya daerah itu sendiri. Jadi saya pikir itu saja pendapat saya gitu ya. Jadi bukan membenturkan atau bukan melarang, harus disyukuri karena ini merupakan tata kelola yang baik. Dan praktek-praktek seperti ini harus dikembangkan karena akan menumbuhkan
menunjukkan kedewasaan dalam demokrasi. Oke, itu saja reaksi dari saya, reaksi politiknya saya, opininya saya. Semua bebas berpendapat, termasuk siapapun, ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum